Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya kita di malam minggu ini di IG Live bersama cerita seru anak Tebet. Oke, kita santai-santai ya. Sambil saya mempersiapkan ini semua untuk live ini. Kita menanti bintang tamu kita nih. Kali ini spesial nih bintang tamunya nih. Bintang tamunya ini spesial banget loh, dia ingin berbagi cerita ke kita nih semuanya nih tentang pengalaman dia nih, mudah-mudahan bermanfaat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, makin sehat, keluarga sehat semuanya? Insya Allah sekarang sudah jauh lebih bagus sih daripada ya 20 hari yang kemarin tuh. Aduh, bener-bener stres berat deh. Wah, Ini juga jangan sampai. sebetulnya gini, ini sebetulnya gue masih ada rasa-rasa pusingnya tuh masih ada. Oh Yang gitu jelas ya. flu-nya tuh masih ada gitu. Ini karena udah bener-bener kayaknya seneng banget ya ngelihat Iman itu sembuh, pulih, alhamdulillah sehat. Keluarganya juga Ya, infonya sudah sembuh juga semuanya ya, sudah negatif. anak-anak sekarang sudah negatif dan apa city value-nya juga udah 97 ke atas sih. Alhamdulillah. Ini benar-benar kita harus bersyukur ya ke Allah Subhanahu wa taala kita diberikan Amin, 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 kesehatan yang amin. prima ini ya. Mudah-mudahan. Oke, Amin. teman-teman, saya prolog dulu. Ini teman saya, sahabat saya sejati juga ini. Iman Santoso Sudomo. Iya, masih ingat aja ya. Masih dong, dulu tuh zaman-zaman Betul, kita betul. kecil. Betul, Zaman-zaman kita betul. kecil itu ada masa-masanya kita dipanggil nama orang tua tuh. Ingat ya, Man ya? Pasti, pasti, pasti. Kita jadi semua anak-anak tuh tahu semuanya bapaknya namanya siapa tuh. Nah, kita panggil tuh nama bapaknya gitu. Nah, Iman Iya, ini kan betul, bapaknya betul. namanya Pak Sudomo nih. Betul, Jadi betul, kita betul. suka manggil dia dari jauh, Domo gitu. Iya, untungnya gue nggak tahu nama bapak lu waktu itu. Harusnya lupa, mungkin lo seharusnya tahu tuh sekelas tuh. Suka manggil juga tuh kayak Usep, Gitu Benny, itu ya. tuh suka manggil pakai nama bapak tuh kayak gitu. Iya. Dan Jadi ini gimana, dulu gimana, gimana? dulu rumahnya di Tebet Timur ya, Man ya. Ya, gue di Tebet Timur sih. Gue kan jadi sekarang sebetulnya gue ada rumah sih di Bogor gitu loh. Cuman Mm-mm. karena kan istri kan kerja kan di Jakarta, jadi mungkin gue terlalu Mm-mm. jauh gitu loh. Kebetulan gue di sini kan Mm-mm. sama nyokap kan kasihan kalau nyokap sendiri juga gitu loh. Jadi paling Mm-mm. nggak gue masih nemenin Mm-mm. nyokap lah gitu. Iya, iya, iya. Oke deh, ini kita nggak usah menunggu lama-lama ya. Kayaknya kita udah pengen banget denger ceritanya Iman. Makanya kemarin pas nawarin ke Iman, nanyain dulu, Man, udah sehat, udah pulih. Alhamdulillah ini sudah aktif lagi. Oh ya udah, mau nggak berbagi cerita? Pas dia bilang mau, alhamdulillah. Teman-teman ya, butuh orang yang seperti Iman nih untuk menyemangati, terutama yang sakit ya. Oke, sekarang silakan Iman cerita dari mulanya gimana sih rasa Gini ya, awalnya jadi datang ya. Mm-mm. oke, jadi sebetulnya ngeri-ngeri sedap juga ya kalau kita kena COVID tuh ya, ya. Ngerinya tuh ya pasti kita ngerinya tuh imbasnya kan kita sering lihat di TV gitu ya. Kalau orang kena COVID tuh kan pasti nggak jauh ya namanya kena COVID tuh ada yang sampai survive dan ada juga yang nggak selamat juga gitu. Bahkan kalau setiap hari kita lihat WA grup, terus apa namanya lihat media-media sosial, bahkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kita nggak sangka-sangka gitu loh, akhirnya nggak selamat juga berpulang gitu. Akhirnya disebabkan karena COVID gitu. Jadi awalnya tuh sebetulnya, sorry ini sebetulnya gue sebelum napas gue juga masih ya sedang melatih juga gitu awal-awalnya. Iya, nggak apa-apa, Orang pelan-pelan kena aja, COVID Man. itu ya, pertama awalnya tuh beda-beda sebetulnya gejalanya gitu. Ada bahkan yang OTG tuh nggak kena sama sekali gejala, tiba-tiba begitu dia tes dia positif gitu. Tapi kalau gue ini lucu sebetulnya. Jadi eh gue ini kena COVID waktu itu tanggal 28 Juni ya. 28 Juni yang dimana setelah gue tahu jadi ada satu kurva gitu ya. Jadi setelah orang divaksin pertama itu ya, jadi 3 minggu setelah divaksin pertama ya, seseorang yang ngalamin vaksin itu dia akan yang namanya mengalami yang namanya imunitasnya tuh di tingkat yang terendah gitu loh. Waktu itu gue vaksin di tanggal eh, 8 Juni gitu loh. Nah, Oke. gue kena COVID-nya itu pada saat gue tes PCR itu tanggal 28
Juni, berarti kan selisih 20 hari gitu loh. Dari vaksin. Itu vaksin pertama Dari ya? vaksin pertama AstraZeneca, ya kan? Yang kita tahu kan kalau AstraZeneca itu kan vaksin pertama sampai vaksin yang kedua tuh jaraknya kalau jauh sekali ya. Tiga Sampai bulan. 2 sampai 3 bulan ya. Beda Tiga sama bulan, iya. Sinovac ya. Nah, itu ternyata gejala awalnya itu sebetulnya ringan, hanya flu biasa gitu loh. Hanya flu biasa yang gue nggak sadar kalau itu sebetulnya gejala awal dari COVID gitu loh. Nah, salahnya gue pada saat dulu waktu gue pertama kena flu itu ya, harusnya gue udah baca-baca gitu informasi dari orang gitu ya, kalau itu gejala awal gitu. Tapi gue nggak sadar. Yang gue tahu COVID itu demam awalnya gitu. Bahkan ada yang sampai sesak napas gitu kan. Nah, tapi gue tuh diawali dari flu. Cuma ini flu varian baru aja ya gitu loh. Karena apa? Flu kan biasanya orang itu kan kalau flu itu meler hidungnya gitu ya, sorry ya gitu, maksudnya ada. Tapi ini flu kering gitu loh, flu kering yang kita nggak sadar kalau itu sebetulnya COVID udah masuk ke dalam saluran hidung kita gitu loh. Nah, jadi yang gue tahu waktu dokter yang nanganin gue waktu itu sebetulnya sebelum kita panas ya, itu virus itu ada namanya masa inkubasi gitu loh. Jadi sebetulnya pada saat kita panas itu, dia 3 hari sebelum masa panas itu dia masa inkubasi virusnya itu yang nyerang kita dulu gitu loh. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya kita sudah vaksin tuh jangan seolah-olah kita kayak Superman gitu loh. Nah, itu gue juga pesen sama orang-orang gitu. Seolah-olah kita udah bebas gitu. Enggak juga. Vaksin itu hanya 40% sebetulnya nanganin COVID. Yang 60% lagi tuh ya benar-benar ketahanan imunitas kita sendiri gitu loh. Nah, udah. Nah, gue masih bercengkerama sama anak-anak gue, sama istri gue itu masih biasa-biasa aja. Sebetulnya itu salah gitu loh. Jadi gue disalahkan waktu itu sama dokter gitu. Kamu ini sama-sama nyebarin virus ke anak-anak istri gitu loh. Karena gue nggak tahu. Gue pikir kan yang namanya COVID tuh biasanya orang tuh panas gitu kan. Wah, ini COVID nih gitu kan. Ternyata gue udah COVID. Cuman gue nggak sadarin gue menularkan ke anak-anak dan istri gue gitu loh. Akhirnya di hari ketiga setelah gue panas, akhirnya gue cek itu. Pertama tuh gue belum PCR, gue masih cek antigen biasa gitu loh. Setelah 20 menit gue keluar hasilnya, ternyata gue positif. Khawatir dong gue gitu loh. Wah, jangan-jangan gue udah nularin ini nih ke anak-anak nih gitu. Akhirnya gue bawa tuh ke istri gue tuh kan. Dia pulang kerja, dia bilang, kamu positif gitu. Udah deh besok kita sama-sama PCR deh berempat gitu. Jadi anak gue yang 10 bulan sama anak gue yang 11 tahun sama istri gue tuh. Akhirnya kita PCR tuh besok gitu loh. Nah, 6 jam kemudian kan keluar tuh. Kalau PCR kan memang agak lama kan, beda sama antigen kan. Nah, di situ baru gue tahu kalau akhirnya kita semua terpapar gitu loh. Empat-empatnya. Empat-empatnya gitu loh. Cuma perbedaannya ya di city value-nya aja gitu loh. Biasanya kalau COVID yang varian baru ini gitu, nah ini juga ini buat edukasi kita ya. Gitu. Jangan takut kalau anak balita atau anak pokoknya yang belasan tahun itu kena COVID itu jangan seperti bukan kita yang udah usia 40 gitu. Dia akan lebih cepat sembuhnya daripada kita yang udah usia di atas 40 gitu loh. Kita kan tahu ya sendiri kita kan udah 40 ke atas nih, kita udah rawan-rawannya gitu loh. Bukan muda lagi gitu kan. Meskipun ya tampang-tampang kita sih sebetulnya masih fresh gitu ya. Iya. Karena kita jangan mikirin yang ini deh. Nah, jangan tidak mengakui. Satu lagi sebetulnya gue tuh terbawa sama mindset gue pada saat gue kena itu, gitu loh. Itu yang harus gue jaga sebetulnya. Gitu. Sekarang ini gue bisa ngomong seperti ini. Padahal pada saat gue kena COVID kemarin itu, boro-boro orang bisa ngasih tahu, lu jangan pikirin gitu, nggak akan bisa, gitu loh. Pasti pikiran kita waduh, mati nih, begitu, gitu loh. Ya. Gitu. Down Nah, ya, itu sebetulnya yang itu down gitu loh, pasti gitu loh. Dan itu kita nggak boleh. Kita sebisa mungkin kita jangan sampai terbawa sama halusinasi kita. Paranoid itu pasti ada gitu loh. Nah, apalagi setelah gue tahu kedua anak gue sama istri gue positif juga gitu. Oh iya. Artinya kan lumayan dong, agak sedikit ini. Nah, hari keempat tuh anak gue sudah mulai panas gitu loh. Sudah mulai panas, istri gue juga sudah mulai panas. Nah,
Ternyata di hari kelimanya anak gue sudah mulai reda itu. Bener, ternyata memang ya virus ini kalau untuk ke anak-anak itu nggak terlalu lama. Yang penting dia tetap jaga jarak ya antara yang gue yang parah. Oke, gue tadi lupa ngasih tahu city value gue tuh ada di kisaran 14. Rendah Nah, ya. yang kita tahu tuh indikatornya tuh kan kalau 0 sampai 10 tuh parah, ya kan? Sementara 11 sampai 20 itu banyak virusnya, ya kan? Nah, 21 sampai 30 tuh transisi antara virus banyak sama mau ke arah sembuh. Yang bagus tuh kan di atas 40 gitu kan. Nah, anak gue bagus-bagus semua di atas 30 semua gitu loh. Istri gue juga bagus gitu loh. Karena mungkin dia ada kesibukan juga yang bikin dia akhirnya juga agak sedikit larut gitu. Kalau gue ini karena banyak bekerjanya kan freelance kan di rumah kan, gue kan usahakan sendiri gitu kan. Jadi mungkin kebawa nuansa kayak gitu tuh gue tuh jeleknya gitu. Nah, makanya sebisa mungkin sebetulnya kalau kita udah terkena virus COVID apa terutama yang varian Delta ini ya, gue kan kena itu yang varian Delta yang sekarang ini tuh varian Delta gitu. Itu gawat banget gitu loh. Oke, jadi itu hari kelima gitu ya. Hari kelima setelah gue dinyatakan panas badan tuh akhirnya positif ya. Nah, hari keenamnya itu gue bener-bener yang ngerasain udah nggak kuat. Nggak kuatnya apa? Jantung debar-debar udah. Beda sama anak istri gue yang udah kayaknya udah mulai bangkit dia gitu loh. Nah, hari ke-6 itu udah hari yang paling parah buat gue gitu loh. Sampai akhirnya istri gue bawain. Nah, itu juga yang perlu kita persiapkan kalau kita terpapar di rumah tuh oximeter deh, perlu banget deh. Nah, selain apa namanya paracetamol lah, apa vitamin D lah, apa segala macam, ekstersi gitu. Tapi untuk mengetahui kadar oksigen tuh kan yang kita nggak tahu sebelumnya tuh oximeter tuh untuk apa sih sebetulnya tuh ya. Tapi karena keadaan ya kan simpel alatnya tapi gila itu gunanya tuh gede banget gitu loh. Nah, setelah gue dicoba pakai oximeter di tangan kiri gue gitu ya, itu jatuh di angka 90. Pantas jantung gue debar-debar gitu loh. Karena kan oximeter itu kan bagusnya kan di angka 95 ke atas kan. 98, 97 gitu loh. Sementara gue udah 90. Nah, udah mulai takut dong tuh nuansa gue tuh gitu. Udah gitu gue di kamar sendiri lagi di atas kan. Nuansanya aduh gila nightmare banget gitu. Kamar itu kan nggak pernah diisi juga sebelum-sebelumnya gitu. Kalau ada tamu aja gitu loh. Nah, sekarang gue nempatin. Jadi kayaknya gue tuh bener-bener terkurung kayak terisolasi gitu. Terus lihat kadar oximeter gue makin rendah gitu. Akhirnya gue telepon ke bini gue, ke bini istri kan, Bun, kayaknya aku nih udah napas aku udah berat banget gitu kan. Karena emang oximeter kamu berapa katanya? Di angka 90 gitu. Oh ya udah kita ke klinik aja deh gitu loh. Gue lantas ke klinik Fahira gitu kan, rujukan gue tuh ke Fahira gitu loh. Tapi dasar waktu sekarang gini deh, lo cari rumah sakit mana yang bisa orang gampang langsung masuk tuh nggak ada gitu loh. Sampai gue cuman mau cek aja keadaan COVID gue ke klinik aja tuh orang udah nyatu sama orang-orang yang mau antigen gitu. Jadi gue ikut antrian. Sementara gue udah nggak kuat di mobil udah ngeh gitu napas gue itu, ya kan. Jadi gue butuh cepat gitu kan. Akhirnya telepon ke tetangga gue yang kerja di puskesmas Tebet gitu loh. Akhirnya dia bilang udah kesini aja katanya, coba dites lagi kesini. Kenapa dari awal nggak kesini gitu loh? Ya karena kan gue juga nggak kepikiran gitu awalnya kalau sampai kadar COVID gue tuh tinggi gitu loh. Biasanya gue bisa melewati lah kalau orang gue lihat tetangga gue kena tuh ya begitu aja isolasi mandiri selesai udah gitu loh. Tapi gue nih memang di posisi gue pada saat itu, nah gini, jadi waktu pas minggu ketiga itu, jadi gue balik dulu ya sebentar. Waktu gue minggu ketiga itu, waktu gue flashback, waktu gue kena kadar imunitas gue yang lagi jatuh itu, kan bisnis gue tuh kan supplier sayur ya. Ya jadi gue sempat ke pasar induk rupanya tuh pada saat imunitas gue lagi jatuh. Nah sementara di pasar induk situ kan lo tahu sendiri, abang-abang semua tuh udah prokesnya udah parah deh. Mereka tuh udah nganggap dirinya udah kayak Superman semua gitu loh. Kalau imunitas kita lagi tinggi sebetulnya nggak ada masalah gitu loh. Nah gue pada saat minggu ketiga itu gue lagi ada di tempat yang nggak semestinya gue lagi ada di situ gitu loh.
Waktu itu sih sebelum belum belum ada belum ini ya, belum PPKM itu, waktu itu belum PPKM darurat. Jadi masih agak longgar di jalan gitu loh. Gitu. Jadi gue masih bisa akses ke sana gitu loh. Karena gue harus supply sayur kan, gue harus ngambil ke sana, terus baru gue anak-anak buah gue baru ngedropin ke apa restoran-restoran yang gue masukin itu gitu loh. Nah itu gue terpaparnya mungkin di situ gue kenanya gitu loh. Dan itu kejam banget itu. Jadi setelah gue sampai di puskesmas, gue dikasih oksigen, ternyata gue bukannya tambah bagus. Gue tuh orangnya yang nggak biasa ditutup-tutup gitu loh. Gue kadang-kadang pakai masker aja ya. Sekarang kan apalagi gue harus pakai masker 2 lapis kan. Anjuran pemerintah gitu. Gue selapis aja tuh kadang-kadang udah engap karena kan gue punya nggak ada. Gue sih sebetulnya nggak ada komorbid ya. Gue nggak ada penyakit bawaan gitu loh. Cuman mungkin jantung gue aja nih yang kadang-kadang mungkin karena gue dulu perokok juga ya. Sekarang sih gue udah ada amit-amit deh. Gue udah nggak berani lagi rokok juga udah. Iya, jadi banyak hikmahnya sebetulnya gitu loh. Karena kalau gue pikir-pikir, gue jantung ini begini karena rokok juga gitu loh, gitu ya. Nah akhirnya setelah gue udah bilang sama suster kalau ini saya nggak bisa, saya nggak bisa pakai oksigen. Gitu. Lalu gimana gitu? Saya udah ngap, saya udah pasrah gitu. Mata gue tuh udah putih gitu loh. Hitamnya tuh udah setengah tuh udah agak jatuh gitu. Akhirnya dirujuk gitu loh. Udah bapak ke RSUD sekarang gitu. Bapak tapi mendingan kalau bapak pakai mobil silakan bapak sendiri aja. Kalau nunggu ambulan mungkin agak lama gitu. Ya udah RSUD itu sampai di sana boro-boro kita dapat masuk ke ruangan gitu ya. Kan sekarang lagi sistemnya pakai tenda-tenda gitu di luar kan. Iya. Gitu. Udah gitu yang namanya oksigen itu gantian. Meskipun ininya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kayaknya merasa aduh gue nggak safety banget, takutnya gue malah yang tambah terpapar gitu loh, atau gue malah memaparkan orang lain yang sebetulnya biasa aja gitu kan. Jadi kekhawatiran di sini tuh tinggi gitu loh pada saat itu. Jadi pikirannya banyak ya. Itulah makanya kan gue bilang mindset kita itu sebetulnya jangan terbawa ke sana. Yang bikin lemah kita tuh kalau mindset kita tuh udah ke bawah. Pikiran, iya. Betul, makanya gue senang banget tuh waktu pertama kali gue posting kalau gue COVID tuh, kalau nggak salah tuh teriak, dia bilang, ayo kita hibur yuk Iman, rame-rame yuk. Gue senang banget kita waktu tuh. di grup itu Sari Wulandari ya, Sarwe yang share. Iya benar. Kita sepakat akhirnya habis doain, sepakat untuk ngibur gitu, ngibur yang Iman ini sakit. Nah kan ini biasanya yang sakit-sakit kita hibur nih, nah dihibur. Betul. Pokoknya kita nggak mau ngebahas tentang COVID-nya, kita pokoknya seneng-seneng ketawa-ketawa aja di grup itu. Ya sebetulnya gue sih cuman ketawa di dalam hati, cuman sebetulnya ngeh aja kalau lo pada tahu semuanya tuh gue lagi ngeh juga itu, cuman paling tidak gue bisa teralihkan lah pikiran gue. Iya. Nah ini akhirnya dapatlah tuh gue kabar dari tetangga kalau dia kan kerja di satu rumah sakit di Buncit situ JMC. Dia bilang, udah kamu kesini cepat, di UGD ada 1 bed katanya gitu. Karena kalau kayak gini jangan gitu. Sampai di sana di oximeter lagi drop lagi di angka 87. Ngeh lagi gitu kan. Kasih oksigen lagi. Gue udah bilang sama suster gitu, suster, saya ini tadi udah ditangani di puskesmas, saya udah pakai oksigen, saya nggak kuat gitu loh. Jadi bapak maunya gimana? Ya saya nggak kuat, mendingan saya lepas. Bapak mau menyerah atau gimana? Katanya gitu kan. Nggak mungkin bapak nyerah gitu kan. Ya udah gini aja deh, kita usulin bapak pakai ventilator gimana? Sakit nggak? Katanya. Ya dicoba gitu kan. Gue sebelumnya belum tahu tuh ventilator tuh gimana sih fungsinya untuk apa gitu kan. Hanya tahu gue kalau itu mau bentuk alat bantu pernapasan. Ternyata kan itu kan di bypass gitu kan. Di bypass lewat mulut gitu kan. Nah itu mungkin agak terlalu dalam ya. Jadi sariawan semua gue tuh waktu itu tuh. Allahu Akbar. Iya, disitulah tambah derita banget gitu loh. Jadi mungkin akhirnya jadi demamnya tambah tinggi gitu loh. Nah kebetulan pada saat gue sampai di UGD waktu itu suhu badan gue udah 38,9. Jadi kalau di termogan tuh udah merah, udah bukan hijau lagi gitu loh. Dan itu terus berlanjut sampai 39 itu sampai kira-kira jam 8 malam. Jadi gua masuk jam 4 sore, jam 8 malam tuh panas belum turun. Akhirnya diinfus lah gitu loh. Sementara badan tuh udah sakit banget gitu. Jadi gua kasih tahu aja ya sebagai edukasi juga kalau varian Delta ini dia tuh menyerangnya itu segala organ-organ tubuh kita gitu loh. Organ-organ tubuh kita terutama
paru-paru ya. Paru-paru tuh kita diserang. Jadi bilik kanan sama bilik kiri kita tuh kayak diremes gitu loh. Jadi kita untuk menapas tuh susah, kayak berlendir gitu loh. Padahal nggak ada lendirnya gitu loh. Waduh, Jadi itu dia yang Akbar. bikin hidup mati ada di situ tuh, yaitu kok waduh udah napas jantung tuh itu udah detaknya tuh udah nggak beraturan dia. Waktu pas di UGD tuh. Akhirnya nah sakitnya tuh nyeri ototnya tuh kayak kalau pernah nggak Kak ngalamin demam berdarah? Dulu kecil ya, nauzubillah min dzalik enggak sekarang. Nah, dulu 5 tahun yang kemarin, yang dulu tuh gue pernah ngalamin demam berdarah. Nah, itu sakitnya sama. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang nonton nih pernah sakit demam berdarah, nah itu sakitnya tuh kayak orang demam berdarah, dehidrasi gitu, tinggi banget gitu loh. Makanya infus yang di tangan tuh ada dua kan, satu nutrisi, satu lagi yang apa merah tuh gue nggak ngerti apa itu waktu itu. Nah, itu jadi dua infus itu gitu loh. Nah, sampai akhirnya jam 6 pagi tuh hari berikutnya gue masih di UGD tuh. Masih di UGD. Nah, sebetulnya mau menghilangkan mindset gue supaya jangan sampai gue tuh takut gitu loh. Tapi nggak bisa. Bayangin di UGD ya, di UGD tuh ada 9 bed ya. Nah, bed ketiga di samping gue itu dia udah masuk duluan. Sebelum gue masuk dia udah masuk duluan. Dia udah pakai ventilator. Sementara gue dikasih obat tidur supaya gue bisa atur pernapasan. Gue dikasih obat tidur waktu itu. Ada 8 jam gue tidur, ya sekitar jam 3 pagi gue bangun. Tanpa sadar gue udah mulai sadar. Gue noleh ke kanan itu, orang yang tadi gue lihat pakai ventilator tuh udah ditutupin. Ya. Pakai itu, jadi kayaknya dia udah berpulang gitu. Nah di situ gue terguncang lagi. Jadinya, aduh ya Allah gitu. Jadi gue zikir aja tuh bener-bener nih. Jadi kayak udah, aduh ini kayaknya bakalan susah ini gue untuk pertahanin gitu. Jadi sebetulnya banyak hikmahnya juga nanti. Down lagi ya. Jadi nanti gue cerita hikmahnya di belakang deh. Nah setelah itu udah, akhirnya gue dapat kabar jam 9 pagi dapat room untuk perawatan gitu loh. Karena kita nggak boleh lama-lama di UGD juga. Karena antrian itu udah sampai ke 18 yang mau masuk. Ada yang di mobil juga gue lihat waktu itu. Jadi bed 01 langsung keisi lagi. Nah, kita masuklah ke ruang ini. Nah, dan juga agak aneh juga sebetulnya di rumah sakit itu ya. Jadi kita tuh sebetulnya kayak dijatah juga gitu loh. Jadi mau sembuh nggak sembuh, pokoknya 5 hari kita harus out. Oke. Karena keterbatasan bednya itu gitu loh. Jadi kita tuh dipaksa untuk supaya bisa survive juga gitu loh. Nah akhirnya ditaruhlah gue ke ruang perawatan. Jadi ruang perawatan tuh dalamnya ada 3 orang. Jadi ada 3 room. Jadi sih hanya 9. Bayangkan antrian udah sampai ke 18. Berarti kan orang yang di UGD ini kalau dia nggak lewat, berarti kan dia harus masuk perawatan juga. Nah kita kan tetap aja harus dirawat dong gitu loh. Nah setelah hari kedua gue masuk di room setelah dari UGD itu, nah gue udah mulai ada perbaikan di situ gitu loh. Di situ ada program yang namanya kan kita jemur-jemur juga kan. Jadi tiap pagi tuh kita dikeluarkanlah dari kamar supaya, karena kan itu kan juga harus dibersihkan juga kan, bed itu kan diganti spraynya apa segala macam karena harus higienis lagi gitu. Jatuh lagi gue di situ mental gue. Gara-gara waktu itu gue bilang kalau di grup tuh, ternyata pas gue noleh tuh 50 meter dari kamar yang gue lagi inepin tuh kamar mayat gitu loh. Iya. Jadi kayaknya di situ udah makin, jadi di situlah makanya gue terguncang banget. Jadi kayaknya hidup sama mati kita tuh kayak jaraknya deket banget gitu loh. Seolah-olah tuh kita disiapkan untuk masuk ke sana gitu loh. Bayangin tuh, gimana nggak terguncang tuh. Aduh. Terus kita sempat ngobrol gitu sama penderita COVID gitu. Mas, itu kamar mayat ya mas katanya. Iya pak, bapak baru tahu, bapak udah berapa hari? Saya baru 2 hari. Saya udah 5 hari di sini. Saya besok harus pulang katanya. Oh iya pak, makanya jangan oleh ke sana katanya. Saya juga drop ngeliatnya gitu. Apalagi ngeliat kalau lagi jemur gitu, tiba-tiba pagi-pagi ada yang lewat aja tuh orang tuh bawa mayat gitu kan. Aduh, udah bener-bener kayak kita tuh tinggal nunggu giliran pada saat itu gitu. Tapi alhamdulillah ya, apalagi setelah gue dengar kabar dari istri waktu itu, dia bilang anak-anak udah normal kembali semuanya gitu loh,
udah apa namanya nggak ada panas-panasnya apa segala macem. Di situ gue udah mulai reda gitu loh. Jadi pikiran tuh cabangnya tuh ya ke rumah di situ, karena kan nggak bisa ditemenin juga kan. Kita komunikasi by call aja gitu loh kayak istri gitu. Jadi hanya pendaftaran pertama aja, habis itu ditinggal kan nggak boleh lagi kan. Kecuali nanti kalau sudah oke gitu, ada kebutuhan mendesak baru dipanggil gitu. Itu juga hanya sebatas resepsionis. Sama pada saat waktu gue minta apa sotomi waktu itu, gue kangen banget tuh sama sotomi itu waktu itu tuh. Gitu. Iya, sama nyebut ya di grup ya. Pengen sotomi gitu. Betul. Karena lo tahu sendiri dong, kalau di rumah sakit tuh makanan tuh udah nggak ada yang selera deh kita. Karena indera penciuman kita kan juga kan kena juga kan. Iya. Makanan seenak apapun juga nggak akan kita bisa rasain gitu loh. Iya, Nah itu aja mungkin tuh itu derita yang paling parah yang gue alamin pada saat gue kena COVID tuh. Itu setelah 5 hari apa yang dirasakan? Dan itu kan wajib pulang tuh, hanya dijatah 5 hari tuh di rumah sakit. Sebetulnya sih nggak dijatah ya, cuman kok pas iya gitu loh, tiga-tiganya ini kita pas 5 hari tuh kita memang dipaksa untuk ya udah sehat gitu. Mereka bilangnya selalu begitu gitu loh. Jadi mereka tuh acuannya sebetulnya bukan PCR. PCR tuh ya kan sampai saat ini aja sebetulnya kita tuh masih ada kadar COVID-nya tuh masih ada. Kemarin gue ke klinik juga masih ada. Dia bilang kata Pak, ini kalau yang virus varian baru ini kira-kira sebulan dia baru hilang gitu loh. Tapi jangan takut, ini hanya sisa-sisa aja sebetulnya. Sisa-sisa dari yang kemarin gitu loh. Nah akhirnya udah setelah 5 hari gue di oximeter naik bagus. Pantes gue tuh udah nggak pakai oksigen lagi kok udah bisa gitu loh. Nah jadi perkembangan itu yang akhirnya dipertimbangkan kalau setiap orang yang sudah pulih dengan oximeter yang cukup baik, nah itu bisa pulang gitu loh. Meskipun banyak sih obat-obatannya gitu loh. Nah ini gue juga pengen ngasih tahu ya waktu itu. Jadi ada yang bikin gue tenang juga ya, obat salah satunya ini propolis ya. Kalau mungkin pernah dengar nggak namanya propolis nih? British Propolis. Oh ya, BP. Ini rasanya memang nggak enak ya. Tapi gila itu kayak ivermectin tuh rasanya. Jadi kayak itu bener-bener bisa ngurangin panas kita tanpa sunmol gitu loh. Dan memang harganya juga nggak terlalu mahal gitu loh. Cuma sekarang agak susah diburu di Shopee, juga agak susah itu. Gitu. Dan gue juga konsumsi ivermectin juga waktu itu, alhamdulillah gue dapat juga meskipun dengan harga yang tinggi waktu itu ya, gitu loh. Tapi kalau obat-obatan dari rumah sakit sebetulnya obat-obatan standar semua gitu loh, nggak ada. Justru kita lebih bagus tuh obat-obatan yang kita beli dari rumah gitu loh, karena kan kadang-kadang kan istri itu lebih aware ya kan. Kalau rumah sakit itu standar lah gitu loh. Cuman kan rumah sakit itu kita terbantunya kalau ada ventilator sama oksigen gitu loh. Jadi ya yang penting gue udah pernah ngalamin yang namanya COVID, dan COVID itu sebetulnya nggak enak gitu loh. Ya, jadi sebetulnya sih dari semua ini hikmahnya sih sebetulnya ya, kita ambil hikmahnya gini aja. Kita nih sebetulnya udah di atas 40 ya umur kita nih. Ya banyak-banyaklah ke majelis ilmu deh kalau gue bilang deh, udah deh. Jangan sampai udah kita udah nggak bisa lagi deh kayak dulu lagi atau gimana gitu. Jangan sampai apalagi kalau ada dengar-dengar temen yang masih telatnya bandel itu, aduh ya jangan deh udah. Karena kita nih udah kita nggak tahu kan kapan kita dipanggil, apalagi ada COVID kayak begini gitu loh. Ini penyakit yang kita nggak kasat mata ya, sesuai judulnya sih sebetulnya gitu loh. Iya. Bagus juga judulnya, cuman kurangnya satu judulnya tuh. Harusnya jangan cuma tawakal tapi ikhtiar juga gitu loh. Tidak hanya berserah diri. Oh jangan gitu loh. Kalau berserah diri ya berarti kita siap tunggu panggilan aja gitu kan. Usaha kita kan juga kan Allah juga kan ngasih tahu juga kan, kamu harus ada usaha juga gitu loh. Iya. Ini kemarin malah sempet nyeplos nih Iman pas di grup itu pas sakit-sakitnya di rumah sakit. Ini kamarnya bekas Jen Salimar. Oh iya betul. Benar. Dan itu susternya yang rawat gue. Ini aku drop banget. Jen Salimar kan meninggal ya waktu itu ya. Iya, cuma dia duluan gitu loh. Nah, bekasnya Jen Salimar dipakai Iman. Itu setiap malam tuh kayak wangi-wangian tuh udah, gue ngeri deh, bener-bener
bukan karena Jen Salimarnya, karena jarak antara kamar mayat sama ruangan gua tuh kan ada 3 tuh ruangan tuh ya, 304, 306, 307. Oke. Nah setelahnya sana tuh kayak ruangan housekeeping lah gitu loh. Baru belok Oh kiri iya. sedikit, nah di situ ya ini gitu. Karena kan tahu sendiri kalau penderita COVID tuh pasti dijauhkan dari penderita-penderita yang lain kan. Dia harus ruangannya sendiri, Betul. areanya harus clear gitu kan. Nggak boleh ada orang lalu lalang gitu loh. Tapi sepi emang suasananya gitu loh. TV nggak boleh nyala kalau malam. AC juga di 28 derajat. Karena kita butuh dingin, yang lainnya nggak bisa. Akhirnya ya udah kita nyesuaiin gitu loh. Oke. Padahal kalau suhu badan kita lagi tinggi kan kadang-kadang kita kan aduh kalau ada es batu enak gitu. Kalau di rumah sakit mana bisa pakai gitu-gituan kan. Bahkan Romi pernah bilang, "Man, udah coba herbal belum?" katanya. Ya kalau di rumah sih Rom mungkin bisa gitu. Kalau di sini kita mau ngirim-ngirim herbal tuh pasti dokter juga nggak boleh gitu loh. Kita ngikutin prokes yang ada di Paling ini titip aja. satpam kan? Sampai cuma Titip satpam toh ya. Tapi itu juga disaring, nggak boleh semua obat diberikan. Jadi ada tahap-tahapnya juga gitu. Jangan seolah-olah kita dikirimin obat terus kita bisa konsumsi langsung, nggak. Harus izin dokter dulu, boleh nggak nih, gitu loh. Kayak ivermectin tuh, ivermectin kan juga lagi diburu orang tuh ya. Iya, Dikirimin sama fermenten. istri, tapi nggak boleh saya konsumsi waktu itu, nggak boleh karena ini obat Jadi keras. konsumsinya saat di rumah atau gimana? Saat di rumah, saat di rumah aja, gitu. Emang untuk Ya, kepulihan ya? ya ivermectin sama propolis ini deh udah paling paling ampuh. Wah, Gitu, informasinya vitamin penting banget D-nya. tuh teman-teman tuh. Betul. Kalau vitamin D-nya standar lah, Stimuno juga udah bagus. Stimuno nih ya obat-obat apotek sih, cuman udah cukup bagus ya. Banyak yang lebih bagus lagi gitu, cuman ketolong sama ivermectin sama itu aja. British BP propolis ya. ya. Mm-mm. Dan anak-anak nih yang baby gimana baby? Cepat pemulihannya juga. Baby karena ya kan dia masih ASI ya. ASI itu kan istilahnya khasiatnya tuh udah luar biasa deh. Iya, even Iya. ibunya juga terpapar gitu, tapi kan asli itu kan memang bener-bener udah steril, udah gitu, udah nutrisinya juga udah padat banget, vitaminnya juga udah banget gitu. Jadi dokter juga Iya. bilang katanya udah dibantu sama dikasih puyer gitu. Gitu loh. Cuman Memang ya sudah itu diberikan yang terbaik itu ASI itu ya. Makanan ASI terbaiknya. udah nggak ada yang ini lagi deh gitu loh. Gak ada yang ngalahin deh. Nggak ada yang ngalahin gitu. Sampai Gak ada yang bapaknya juga ngalahin. sebenarnya jadi pengen berebutan ASI jadinya. Ini kemarin dibahas nih di tempatnya Bu Ati pas gizi seimbang bahwa ASI Oh itu iya iya bukan iya untuk iya benar benar bapak-bapak benar ya. benar. Aku sempat ketawa juga tuh. Aduh, ini harus gua naikin lagi nih Karena di minggu sudah depan ada nih kayaknya. ini rumor viral bahwa COVID itu bisa disembuhkan dengan ASI tadi itu gitu. Betul, 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 betul. Tapi gitu ya. Jadi gue juga agak sedikit heran gitu ya. Kadang-kadang yang kita ketahui juga sudah seberapa banyak orang yang terpapar COVID gini, tapi masih ada juga loh orang yang nggak percaya COVID. Itu gue juga bingung kadang-kadang, gitu loh. Tapi itu boleh lah, karena kadang-kadang dia bilang kalau COVID itu ada teori konspirasi lah, yang apa hal-hal yang dibesar-besarkan pemerintah lah. Bahkan ada pemikiran gila lagi kalau COVID itu sebetulnya dibuat untuk membasmi agama tertentu katanya, komunitas agama. Udah gila itu kan kelewatan banget pemikiran kayak gitu loh. Intinya ya gue sih percaya banget sama COVID. Makanya kalau ditanya Iman percaya nggak sama COVID? Percayalah. Ya udah Ya ngalamin gitu. ngalami. Iya. Terus kalau ditanya lagi Masa-masa takut nggak sama kritisnya COVID? juga ngalami. Kalau ditanya lagi takut nggak sama COVID? Awalnya iya gitu loh. Kalau ditanya takut ya awalnya iya gitu loh. Tapi begitu udah ngalamin, oh ternyata memang yang pertama tuh 50% kesembuhan kita tuh mindset kita aja kita hilangin. Gitu. Jangan terlalu banyak dengar sama hal-hal yang di WA grup apa segala macam. Gue kalau kita dengar itu serem deh, ya kan? Ya kan? Iya. Apalagi gue sempat kasih tahu kan sahabat gue juga berpulang kan Senin kemarin tuh. Nah itu Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. ya itu dia itu kasihannya begini kalau dia itu udah terserang COVID selama 2 kali loh. Bayangin dulu yang pertama yang sebelum COVID, yang Delta ini dia udah pernah keserang juga tuh yang N191 tuh dia kena juga tuh waktu itu. Cuman karena waktu itu virusnya juga nggak terlalu ganas seperti ini gitu loh. Nah, jadi dia mungkin masih bisa survive gitu. Tapi dia punya comorbid juga sih, dia punya asma gitu loh.
Jadi Ah, sebetulnya iya. jangan takut lah kalau COVID itu sebetulnya bakalan merenggut nyawa kita. Kalau kita nggak punya komorbid, kita sebetulnya aman, gitu loh. Gitu loh. Terus apalagi kayak orang obesitas. Nah, itu juga hati-hati tuh kalau kena COVID, obesitas tuh saya aja yang beratnya tuh masih proporsional gitu loh. Itu Mm-mm. jantung tuh kayak diremes sama disempitin gitu loh. Apalagi yang udah obesitas Dihimpit ya. gitu ya. Itu Mm-mm. dihimpit gitu. Mungkin takutnya dia nggak kena COVID aja, kadang-kadang orang yang gemuk itu kan nyesek ya. Iya Apalagi kalau benar. yang udah kena COVID gitu. Jadi mungkin dijaga aja pola makannya deh gitu. Pola makan Iya. dijaga, banyak jemur, itu udah syarat-syarat alami deh gitu loh. Yang pertama mindset Mm-mm. tadi. Mindset jangan kebawa Iya. mindset kita ke arah yang lebih parah. Iya. Makanya kemarin tuh ada ini apa masukan dari Bu Ati tuh yang ahli gizi. Dia bilang tenang karena tenang itu adalah sebagian dari obat. Dia bilang gitu kan. Iya, tenang, tenang. Tapi kalau Iya, napas mindsetnya. udah di leher, bagaimana coba? Itu kan kadang-kadang gini, kita kan nggak tahu. Orang kadang-kadang bisa berkomentar gitu. Kayak sekarang nih, gue bisa komentar begini, ketawa-ketawa gitu. Ih, gila kalau ngelihat 20 hari kemarin gitu loh. Boro-boro orang bisa ini. Man, semangat. Batukmu sempal, gitu. Bilang semangat, semangat gitu loh. Gue yang ngalamin, Karena ngeh-ngeh udah begini gitu. perasaannya macem-macem, kita sesek, ya, nafas susah, terus pikiran kemana-mana, cabang-cabang, terus ketakutan juga ya, cemas, istilah cemas ya, bukan takut, cemas tuh campur-campur ya, Loh, Man ya. aura ngelihat orang mati di samping kita itu yang Nah, bikin kita iya, drop. betul. Bayangin. Itu coba kita hitungan jam kita masih bisa lihat dia pakai ventilator. Kita Iya. terbangun dari tidur kita lihat dia udah nggak ada gitu loh. Udah Apa ditutupin nggak ya. gitu, gitu? Apa nggak kita kira nunggu giliran? Oh jangan-jangan bed 3, abis ini bed 4, bed 5 nih yang ada. Absen. Absen kan. Waduh, jangan deh, jangan. Nah, itu Iya yang nih. mungkin Heeh. cerita-cerita kayak gitu tuh yang nggak dapet di antara penderita COVID ya. Karena penderita COVID tuh kalau dia imunnya bagus, biar dia terpapar gitu ya. Gue dengar katanya Fitra juga kena ya katanya. Ya, Fitra isoman di rumahnya yang kena Hmm. Fitra, istrinya dan bapaknya. Ya semoga cepat sembuh deh ya, jangan sampai ini. Iya, Tapi hati-hati, dia kan gemuk tuh ya, dia juga harus hati-hati tuh. Kurang-kurangin dulu iya, deh yang asin-asin. Kalau orang diabetes kan yang manis-manis ya. Kalau orang COVID tuh iya. yang asin-asin ternyata. Gitu ya. Jadi kita doain deh untuk Fitra Arsil ya, sekeluarga ini Hmm, mudah-mudahan dipermudah untuk proses penyembuhannya. amin ya Iya, Allah, semoga deh, heeh. semoga deh. Ya, Terus Benny mudah-mudahan gimana Allah segera Benny? Katanya menyangkut Benny sakit apa sih Benny itu? penyakit. Oh, Benny bukan COVID, dia cuma demam. Demam karena infeksi. Oh gitu. Ya hati-hati Cuman kan juga itu kemarin saya infeksinya. khawatirnya kan ada yang nebeng tuh. COVID suka nebeng-nebeng kan? Betul, itu komorbid itu kadang-kadang kita Iya, nggak tahu nebeng-nebeng gitu loh. dia. Nah, kemarin tuh sempet intens banget nanyain Benny, gimana Ben, gimana gitu. Karena ada kekhawatiran juga. Sedangkan dia kan belum mau ke dokter, karena dokternya sendiri ada di RS yang RS-nya itu, ya RS semua lagi sibuk lah istilahnya. Jadi dia parno untuk ke RS gitu. Cuman Iya, hanya jadi via WhatsApp mungkin. ya jadi itulah mungkin Hmm. ketakutan aja yang pada saat gua kena itu Iya, ketakutan yang iya benar. terlalu tinggi di situ gitu loh. Otomatis Jadi loh ya mana ya seperti Iman tadi cerita ya, kena positif itu langsung down banget kitanya gitu loh. Ada perasaan macem-macem. awalnya enggak pas begitu dinyatakan positif tuh masih biasa aja. Kan yang gue bilang tadi ada urutannya tuh. Di hari yang kelima pada saat jantung udah mulai debar-debar. Nah, pas dibawa ke apa namanya klinik terus klinik nggak ada penanganan akhirnya dibawa ke puskesmas. Itu makin drop di sana. Nah, makin drop napasnya tuh makin berat gitu loh. Nah, udah dikasih alat oksigen malah pengen dilepas sama kita padahal sesungguhnya kita lagi berat-beratnya gitu loh. Jadi kayak penuh di sini tuh kayak apa ya? Kayak orang sinusitis gitu loh. Ya. Makanya pas Kalau sinusitis kan dirujuk ke rumah sakit langsung kasih ventilator ya. setelah dikasih di ini dulu pakai oksigen dulu. Saya bilang, "Dok, tadi saya udah dikasih oksigen, cuma saya nggak kuat gitu." Ya udah kalau gitu dibantu pakai ventilator cuma agak sakit katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting di bypass kan biasanya kan lebih enak gitu loh. Gitu.
Ya sama detak jantung. Detak jantung tuh kita tuh kalau lagi imun kita jatuh banget tuh kalau kita kena COVID tuh suka debar-debar. Debar-debarnya tuh kayak apa ya? Jadi kadang cepet, kadang lambat. Tapi paling seringnya lambat gitu loh. Jantung kita tuh lambatnya dedak jedek 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 jedek. Mungkin karena nuansa takutnya ya kali ya. Ada pengaruh kali ya. Iya. Ada pengaruh nuansa Pikiran takut, kan risaunya tadi itu. pikiran itu pengaruh juga kan tadi? Iya pasti, pasti gitu. Makanya Iya. eh si Menurunkan siapa namanya Atik imunitas kan juga pernah kan bilang si, waktu si kemarin tuh pikiran. katanya ketenangan tuh memang Iya. lebih ini gitu. Cuman gue nggak terlalu nyimak waktu itu pembicaraan karena kan gue masih COVID waktu itu kan minggu lalu tuh Dokter gue juga Atik tuh masih COVID ya. masih pemulihan gitu loh, Masih masih harus sekali pemulihan. lagi ke dokter gitu loh. Dan tapi udah PCR juga gitu loh, hasil PCR keluar. Sekarang city value-nya udah di atas 95 gitu loh. Tapi jangan salah loh, Sari. Jadi COVID Delta ini ya pemulihannya itu nggak secepat kayak yang dulu gitu loh. Dia itu butuh waktu sampai 38 hari. Kata dokter yang nanganin gue tuh profesor siapa lupa gue waktu itu. Dia bilang 38 hari tetap kamu harus jaga stamina kamu. Kalau bisa jangan terlalu banyak aktivitas. Apalagi kalau kamu bilang katanya kamu tuh suka ke pasar apa segala macem. Itu dihindarin dulu deh keramaian-keramaian kayak Di gitu. stop dulu. Di stop dulu gitu loh. Karena virus itu kan kasat mata kan. Kita nggak tahu gitu loh. Sementara kita mau mengeluarkan yang lama aja belum keluar 100%. Itu udah datang lagi yang baru. Akhirnya dia bisa ngendep lagi, dia bisa ngebekam lagi 3 hari, nah dia bisa menimbulkan panas lagi. Jadi sebisa mungkin 38 hari pertama itu, jadi artinya sebulan lebih 8 hari itu nggak usah kemana-mana dulu. Jadi bed rest dulu lah, bener. Gitu. Hindari minum-minum yang dingin, katanya. Anget, harus anget ya. Iya, karena kan kalau sudah lari ke pernapasan, tapi kalau misalnya nggak ada gejala napas sesak, ya nggak apa-apa gitu loh. Kayak orang asma deh, orang asma tuh kan paling anti kan minum-minuman yang dingin tuh. Dia langsung itu sesek tuh ya. Sesek gitu. Paru-paru tuh kayak nggak bisa ngompa udara gitu loh. Iya. Itu yang saya bilang itu nuansanya tuh kayak kayak terisi penuh air di sini. Tapi nggak mungkin, kita kan sementara kita lagi dehidrasi gitu loh. Nggak tahu itu dampak udara yang penyempitan udara aja kali gitu loh. Nah banyak orang yang lewat itu ternyata tuh dia sudah sampai di tenggorokan gitu loh. Jadi antara hidung sama kan ada napas kita kan ada 2 kan lubang itu. Nah yang di bawah tuh udah nutup itu, udah nutup. Jadi kayak orang lendirnya tuh udah sampai di kerongkongan. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan lendirnya, akhirnya berdampak ke tertutupnya saluran pernapasan itu. Ditambah karena katanya suhu badannya yang terlalu tinggi. Jadi ada infeksi juga di leher ternyata. Makanya hindari juga sebetulnya tuh pada saat kita pakai ventilator tuh jangan terlalu dalam juga sebetulnya. Karena kan waktu itu saya Sariawan pakai ventilator tadi bilangnya sariawan. Loh iya. Jadi kayak putih-putih gitu loh. Jadi kayak disogok dia kan di bypass gitu. Udah enak masuk belum, Pak? makanannya juga. Belum. Terus kalau kita belum dimasukin terus sampai kita merasa dengan titik yang enak gitu loh. Meskipun itu lentur ya, tapi pada saat kita gerak sedikit tuh, nah dia kan bergerak juga di dalam. Kita nelen kan dia ini juga kan pengaruh kan tenggorokan itu. Betul. Nah kayak gitu. Kita nelen ludah aja dia sakit gitu loh. Makanya nggak boleh terlalu lama sebagai orang pakai ventilator. Kecuali bener-bener dia nggak sadar. Kalau saya kan masih sadar sebetulnya. Gitu loh. Banyak orang pakai ventilator tuh di ICU biasanya kan. Dia benar-benar nggak sadar. Jadi mau dimasukin sedalam mungkin juga. Udah, dia tinggal nunggu ini aja, ajal aja gitu. Ini dengar ceritanya ikutan ngilu. Sampai saya yang biasanya bawel nih ya. Makanya gue tuh saya ini biasanya Igela bawel banget. Tiba-tiba terdiam nih dari tadi, nggak bisa bertanya, nggak bisa. Nggak mau cerita sebetulnya trauma banget gitu loh, trauma Tapi banget. ini gitu loh. Ceritanya Irma ini sangat bermanfaat bagi teman-teman ya, selain info-info Amin, ya, tadi amin. itu ya. Jadi Amin. teman-teman bisa mengambil hikmahnya nih ceritanya, ya kan? Satu tuh tadi jadi berhenti ngerokok tuh. Nah, bagi teman-teman yang ngerokok waspada nih ya, waspada banget. Betul. Dan itu Yang dengan ngerokok. sendirinya sih, dengan sendirinya. Coba deh, ngerokok tuh udah nggak enak aja, lidah tuh udah nggak enak.
gitu loh. Jadi manfaatnya bagus banget gitu loh. Iya. Dan itu waspada juga kalau kita flu kayak Iman tadi awalnya flu kering katanya. Itu juga kita jangan cuek tuh. Betul. Jangan Harus segera cuek, kalau antisipasi. bisa segera antisipasi, misahkan diri dulu deh, gitu. Sebisa mungkin atau lebih bagus lagi langsung ini aja antigen, minimal antigen. Itu karena gejala awal yang varian Delta ini ya. Kalau yang varian yang dulu saya nggak tahu, gitu loh. Kalau yang dulu kan katanya kan nyerangnya hanya orang-orang tua gitu kan. Kalau sekarang ini enggak loh, gila loh. Anak-anak balita, buktinya anak gue tuh kena gitu loh. Tetangga Itu juga kena gitu. waktu awal merasa flu itu langsung minum obat. Ya, saya minum Prokol waktu itu. Nggak tahu kan, pikir kan flu biasa gitu. Ternyata ini flu varian baru gitu. Itu Minum Prokol meredakan. nggak ada pengaruh. Rupanya itu virus sudah masuk ke ini. Makanya kan kalau kita ke antigen atau PCR kan yang dicolok kan pasti hidung dulu kan. Dicolok hidung. Ya memang di situ. Nah, jadi sumbernya memang di situ. Sumbernya Jadi kayak di ada yang hidung. ngalang-ngalangin gitu loh. Ada yang ngalang-ngalangin padahal sesungguhnya itu hanya ya kayak mungkin kayak virusnya kita lagi bersarang di situ aja. Kering, nggak ada kita cih gitu juga nggak bakalan ada apa-apanya. Gitu. Sama batuk. Nah, batuk itu anehnya batuk itu pas di rumah sakit nggak batuk. Di rumah saya batuk waktu itu. Batuk gitu loh. Tapi untungnya cuma pakai obat batuk Siladex aja waktu itu sembuh gitu loh. Cuman flu aja yang nggak sembuh gitu loh. Karena itu rupanya virusnya di situ. Makanya hati-hati deh. Kalau virus kering, buru-buru PCR atau antigen minimal. Gitu. Iya nih. Tuh teman-teman, ceritanya benar-benar deh. Saya aja sampai, aduh berulang kali tuh istighfar. Sebetulnya sih ya edukasinya sih sebetulnya kita tuh ya lebih mawas diri ya. Even kita sudah divaksin, jangan kita tuh ya Superman yang gue bilang tadi itu gitu loh, nggak ada apa-apanya. Vaksin itu hanya sebenarnya meredam aja sih, gitu. Iya. Apalagi AstraZeneca. Sari waktu itu apa vaksinnya? Sinovac. Oh, kalau coba deh tanyain ke siapa yang itu AstraZeneca itu pasti kita meriang gitu. Karena beda kan di situ kan kalau Sinovac katanya kan dia diambil dari virus yang dimatikan kan. Kalau Sinovac kalau Sinovac kan yang dimatikan. Kalau ini kan hanya melemahkan kan katanya. Tapi itu semua vaksin itu sebenarnya bagus gitu loh. Karena kan sudah melalui penelitian apa segala macam. Tinggal nerima ke tubuh kitanya tuh mana yang cocok aja gitu aja. Tandanya nih ngambil hikmahnya ya, ngambil dari segi positifnya bahwa betul. iman ini termasuk yang dipilih nih, dimasukin virus hidup. Amin. Jadi badannya sekarang sudah ngerti nih. Oh, ini nih virus hidup nih. Sudah adaptasi. Betul. Nah, itu betul banget tuh. Dokter juga bilang gitu katanya kalau kamu ini sebetulnya sudah disentil sama virus yang akhirnya melatih antibodi kita gitu loh. Jadi kerjanya antibodi kita tuh sebatas mana sih gitu loh. Nah, mungkin yang suntik vaksin kan virusnya dilemahkan atau virus mati ya. Tapi kalau ini kan benar-benar fightingnya dengan virus yang hidup. Iya betul. Bukan vaksin lagi tapi benar-benar virusnya alaminya gitu loh. Iya benar. Kan nggak harus gitu juga. Kalau bisa jangan sampai kena lah. Jangan sampai. Tapi paling tidak kita harus benar-benar bersyukur ya. Maksudnya Allah itu memberikan kita sentilan ini dan kita masih diberi kesempatan gitu kan ya. Apalagi saat iman sakit iman pulih mungkin ya. Itu Azanur Akbar berpulang ya, teman kita satu SMP. Saya dengar. Juga itu. Iya, setelah istrinya meninggal di 1 Juli, Azanur Pinto ini meninggal di tanggal 12 Juli. Jadi meninggalkan seorang anak ya, anaknya yatim piatu sekarang. Masya Allah. Ya semoga si anaknya bisa survive juga ya. Anaknya masih kecil lagi ya? Anaknya ini lulus SMP, udah SMA kelas 1, SMA kelas 11 ya. Dia juga kena COVID juga. Tapi dia bertahan. Orang tuanya ini sudah wafat dipanggil berpulang. Ya, saya yang mungkin khawatir
umur-umur segini masih punya anak, masih punya baby itu sebetulnya. Dan ini teman-teman banyak banget yang bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak yang menyimak ceritanya Iman. Mudah-mudahan ini jadi info bermanfaat ya bagi yang sehat, bagi yang sakit juga. Yang sakit semangat. Ini kita lihat Iman ini semangatnya luar biasa karena dia ingat anaknya ya, terutama jadi penyemangat ini. Wah, gimana nih? Aku harus sembuh nih karena anak ini, karena istri juga nggak bisa dampingin saat mereka demam, juga terkena COVID. Tapi alhamdulillah keluarganya nih tidak sampai di RS ya, Mam ya. Enggak, isoman aja gitu. Isoman dan aja. pasca saya keluar dari rumah sakit juga masih ngejalanin isoman 14 hari. Masih isoman 14 hari, saya masih isoman. Nah, itu perkembangannya, itu makanya saya bilang ya, kita ngedengar suara anak di rumah ya, itu obat banget gitu loh. Kadang kita ngelihat dari kaca gitu kan, dari jendela gitu, dia ayah gitu. Nah, itu obat banget gitu loh. Makanya mindset kita tuh dibangun sama hal-hal yang kayak gitu sebetulnya. Nah, itu tadi ya, mindset. Mindset mau kita. tenang juga kita nggak sulit tenang, tapi memang kita harus memaksakan mindset itu. Tapi ya susah ya kalau ada kondisi di rumah sakit seperti tadi, ngelihat samping, kanan, kiri. Sebetulnya jangan sampai kita masuk ke rumah sakit sih. Kalau kita nggak sesak napas, saya juga waktu terkena itu juga, kalau nggak sesak napas saya nggak mungkin lari ke sana. Iya, Gitu. karena udah udah ngeh-ngeh banget ya masalahnya ya. Betul. Dan satu lagi, sekarang saya udah sedia oksigen di rumah. Alhamdulillah. Saya udah nggak mau apa ya, kecolongan lagi ya, kayak oximeter, terus termogan, semuanya udah saya siapin semuanya. Tuh semuanya peralatan perangnya tuh ya teman-teman di rumah tuh harus siap tuh, kata Iman. Karena gini, andai pun misalnya bukan kita yang membutuhkan, misalnya ada tetangga atau apa, ya kita kan bisa manfaatin itu kan, ya, gitu, saling pertolongan pertamanya aja, gitu itulah. Betul gitu loh. Karena kan coba sekarang kita ke rumah sakit, oksigen lagi susah gitu. Meskipun sekarang saya dengar udah banyak yang normal lagi gitu loh. Cuma kan kalau pertolongan pertama di rumah itu dia nggak harus berangkat ke sana kan, kalau ada yang punya kan lebih ringan gitu. Iya, itu gitu. Memang betul. Jadi perlengkapan perang waktu kita saya punya oximeter itu punya sendiri. Enggak, itu saya minjem sama tetangga waktu itu. Sebelum saya punya sendiri itu, saya masih minjem. Coba dites, jangan-jangan kamu ini kadar oksigen kamu lagi drop gitu. Udah, cuman hari itu saya pinjam, besoknya istri saya langsung order tuh, udah beli deh gitu. Kita harus sedia nih kayak gini nih. Iya nih. Jadi simple tapi manfaatnya cukup banyak gitu aja. Iya, nah itu teman-teman semua ya, itu ada masukan dari Iman tuh, bahwa kita perlengkapan perangnya harus lengkap juga di rumah. Sama aja kayak kita punya bayi kan, kita kemana-mana pasti peralatan tempur kita kan, udah segambreng. Ya, kalau bayi, jadi repot-repot dikit, tapi pertolongan pertamanya lengkap gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung tertangani sendiri dulu sebelum ke klinik, ke rumah sakit. Kayak gitu, ini termasuk obat pereda demam Sanmol ya. juga deh. Sanmol juga itu penting loh. Pereda demam ya. Penting loh, bener. Aduh, itu pertolongan pertama juga Sanmol itu. Bener. Sama minyak kayu putih gitu. Iya, memang rajin uap. Oh, itu ya, pakai air panas dengan minyak kayu putih tetesin itu ya. Ya kayak orang jadul itu loh. Kasih anduk gitu. Kasih anduk. Ya kayak orang jadul kan begitu ya, kalau nafas tersumbat, susah nafas, ngep gitu ya. Kan begitu ya. Kalau yang gua rasain sih sebetulnya untuk ini aja, melatih penciuman kembali normal lagi. Itu bagus banget. Karena minyak kayu putih kan baunya ini ya, tajam gitu. Tapi kalau dihirup gini aja kan juga kan nggak terlalu ngegrek ya. Tapi kalau kita campurin air panas gitu, itu udah uapnya langsung. Udah ini. Sama ini serai, daun serai digeprek, masukin ke dalam air panas, di gelas gitu, kasih jeruk nipis. Itu dihirup gitu. Jadi dimasukin panas-panas ke air panas gitu di gelas, diaduk-aduk pakai batangnya tuh. Kita tarik gitu, terus kita hirup gitu. Deketin aja sampai nempel. Wah, itu enak itu. Untuk melatih pernapasan kalau yang sesek, yang kena COVID ya. Jadi pakai daun serai digeprek, pakai air panas, pakai jeruk nipis gitu. Itu bagus. Iya nih. Sebentar nih banyak pertanyaan nih. Tapi kok pertanyaannya nggak bisa dibuka ya? Sebentar ya. Ini teman-teman banyak bertanya tapi nggak di kolom pertanyaan.
Bentar. Apa ini? Senjata tempur di meja makan, nutrisi plus suplemen harus siap sedia, katanya Romi. Iya, terima Oh kasih iya Romi iya benar. masukannya. Terus apa Ada lagi itu nih? lagi tuh. Apa Iman terbaca nggak di situ? Coba Iman baca deh. Ini di si tempatku nggak terbaca. Apa sih itu? Iman untuk menjadi pendonor plasma untuk menolong pasien COVID, insya Allah ini sampai apa tuh? Sempat menukarnya. Oh enggak, saya nggak sampai plasma saya nggak darah saya masih bagus waktu itu. Jadi saya nggak sampai minta donor plasma sih waktu itu. Kalau memang benar ya pertanyaannya itu ya, atau mungkin saya yang harus mendonorkan gitu ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang ada gitu. Tapi saya kurang ini nih, pengetahuan nih. Kalau memang boleh, kalau saya udah terkena COVID, terus saya mendonorkan plasma itu boleh nggak? Nah, Iya itu ada boleh, yang, memang oh boleh dibutuhkan. ya? Iya, Oh memang gitu ya. dibutuhkan. Orang yang sudah terpapar COVID itu justru Hmm. diperlukan sekali. Boleh aja, boleh aja. Mm-mm. Saya siap kok gitu loh. Insya Nah, Allah ini jadi gitu. kan makanya saya bilang orang-orang yang terpapar COVID dan akhirnya bisa pulih, bisa semangat sembuh ya. Ini benar-benar Betul. yang sebagai apa ya, penyampai pesan dari Allah bahwa kamu tuh harus Insya nolongin Allah orang saya lain siap juga. bantu gitu loh. Insya Allah saya siap bantu gitu loh. Mm-mm. Ini aku nggak bisa baca pertanyaan. Coba deh Iman kali ini apa namanya baca pertanyaan itu. Aku nggak kebaca ini. Sebentar Enggak, coba ini saya. enggak. Coba di full Oh, screen aja. golongan darahnya apa, Man? Oh, saya A. Teman-teman catat. Ini kayaknya kita perlu deh apa namanya mendata ya ini ya. Kayaknya Coba aja siapa kalau tahu. ada yang memang satu golongan darah, boleh aja nanti kan nomor saya ada di WA grup tuh ya. Gitu loh. Selama saya masih bisa bantu orang gitu ya. Kayak ada yang butuh oksigen portable, saya masih punya baru tuh gitu loh. Kalau ada yang membutuhkan, Nah, tuh. saya siap untuk menyumbangkan gitu. Terus saya punya oximeter ada 2 kebetulan. Itu tuh kan saya beli sendiri, anak saya sendiri gitu. Sekarang kita udah nggak pakai. Kalau misalnya memang ada yang membutuhkan, saya siap kasih alamatnya. Saya Lokasi di kirim. mana nih? Tebet Timur ya? Pokoknya nanti melalui cari aja infonya. Nanti kalau misalnya memang ada yang membutuhkan oximeter, saya bisa nyumbangin salah satu oximeter saya. Nah, itu. Ini ditanya sama Pak Adi Utama. Resusnya apa? Plus apa? Oh enggak, A polos. Ada yang bertanya Saya lagi nggak- teman-teman mungkin? Nah, ini nggak juga kelihatan info sih ya. pertanyaannya. Info ya ini. Iman punya perlengkapan perang nih, tabung oksigen katanya, oximeter. Mungkin teman-teman nanti yang akan membutuhkan bisa hubungi saya atau Iman gitu. Pokoknya selama tabung oksigen itu dibutuhkan, datang aja ke rumah saya, ambil tabung oksigen gitu. Kebetulan ada rodanya, jadi dia enak gitu loh. Nanti alamatnya bisa saya kasih di grup WA grup deh, Nah, di WA grup iya. satu-satu tuh. Ini sekarang lagi masih sulit ya. Kemarin memang sulit banget. Sekarang juga masih sih gitu. Beberapa teman butuh tuh kayaknya tabung oksigen beserta isinya. Untuk isinya Iya. harganya kayaknya sudah normal ya. Kemarin-kemarin kan sempat melambung berapa kali lipat gitu. Betul, betul, betul. Waktu itu sih saya masih beli masih sekitar berapa ya? 4 jutaan ya kalau nggak salah. Waktu itu. Nah, terus Oh itu sekarang nggak tahu. tabung satu set ya. Yang kecil, betul, satu set itu. Kebetulan saya nggak sempat pakai karena saya udah napas saya udah balik normal. Tadinya hanya untuk jaga-jaga. Artinya gini, nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan, silakan pakai. Tapi nanti kalau sudah habis diisi aja, kembalikan ke saya gitu aja. Kalau sudah selesai gitu loh. Tapi kalau masih mau pakai lagi ya silakan gitu loh. Nanti tinggal di refill aja sih. Iya refill. Ulang. Iya nih, aduh ceritanya benar-benar deh. Tapi kita semua lega ya dengernya ya bahwa ini bisa pulih, bisa sehat. Apalagi terutama kita yang sempat kepikiran kan babynya, umur 10 bulan. Itu yang saya 10 bilang, bulan. kalau bayi itu nggak usah khawatir, dia akan pemulihannya akan lebih cepat sih, gitu loh. Apalagi yang masih ASI ya, itu udah terjaga deh pasti. Ditanya Romi tuh, sekarang sisa-sisa yang kerasa apa, Man? Yang kerasa ya, ini aja, pilek masih ada sedikit. Ini suara saya juga masih ada sengau-sengau sedikit ya. Sama kalau bangun tidur ya,
itu agak berat aja di belakang sini nih, di belakang punggung nih. Karena kan paru-paru kita tuh kalau kita dipijit-pijit di belakang tuh kan lebih enak gitu. Mungkin ya sisa-sisanya situ aja. Gitu. Biasanya Romi kalau udah nanya gitu dia ada obat herbalnya tuh. Iya. Penyampai pesan. Gak apa-apa Iya. sih ya, Roh. Oh nggak apa-apa kalau memang ada manfaatnya, kalau memang itu bermanfaat, Iya. kalau saya butuh ya boleh, nggak masalah gitu loh. Jadi kalau di Dip ini pertanyaannya nggak jauh-jauh deh kayak begitu Dip, kamu tuh beneran deh. Terapi ASI. Aduh. Untungnya saya nggak baca Pokoknya, nih, untung saya nggak bisa baca nih. Iya, untungnya ya yang namanya ASI itu paling bagus daripada susu beruang. Oh iya. tapi saya nyetok juga loh susu beruang tuh. Iya, memang ya. Bener apa enggak nggak tahu, yang penting saya minum aja udah. Ini teman-teman maaf banget nih, biasanya saya kebaca nih pertanyaan-pertanyaannya, tiba-tiba saya klik di tempat pertanyaan, kode tanda tanya itu nggak masuk ke situ gitu pertanyaannya. Cuma nih ada yang nitip pesan melalui beberapa chattingan ini. Oh ini mungkin Iman kenal juga, ini namanya Binsar. Binsar ini anak Semandel. Dia ini berpesan nih ceritanya, mengajak supaya menjadi donor plasma. Binsar ini juga ini ya terkena COVID juga. Oh gitu. Setelah Lebaran. Cuman dia istrinya di rumah sakit, tapi dianya isoman di rumah bersama anaknya. Jadi kondisinya mungkin lebih baik ya istilahnya gitu. Nah dia ini sekarang ini sering dimintain tolong sama teman-teman untuk mendonor plasmanya itu, darahnya. Ya boleh aja sih, selama kondisi kita udah mulai pulih begini, ya artinya kenapa nggak kita berbagi kan, gitu kan? Ya. Toh juga plasma darah itu kan dari Allah kan, bukannya dari buatan manusia. Itu kan? termasuk sodakoh itu, dan luar biasa itu. Karena obat-obat apapun juga yang masuk itu masih terbaik, masih itu dari plasma darah itu. Ya, itu info dari dokter seperti itu. Tapi saya nggak tahu tuh efeknya buat kita tuh apa ya, kira-kira nggak tahu ya. Kalau efek dari si pendonornya kan dia mendapat darah baru lagi otomatis kan? Iya gitu ya. Coba nanti konsultasi ke dokternya Iman. Itu mungkin ada berjarak juga ya setelah pulih. Berapa lama setelah pulih gitu loh bisa mendonor. Ya, mungkin itu yang pesan dokter ke saya itu. Jadi 38 hari setelah dinyatakan COVID, 38 hari benar-benar kita udah bisa normal lagi. Gitu loh. Iya. Makanya saya lagi nunggu ini kan sekarang udah hari ke-30 nih. Berarti 38 hari lagi. Alhamdulillah. Keluhan-keluhan pusing sama yang saya bangkit dari ranjang itu udah bisa nggak sakit lagi. Nah, ya, saya pengen tahu aja. Ya mudah-mudahan. Amin insyaallah. Mudah-mudahan bisa pulih malah lebih baik lagi ya gitu loh. Oh, amin, badan sudah lebih, imunnya sudah terbentuk secara alami ini ceritanya nggak. Kalau vaksin kan buatan nih, ini benar-benar dari Allah nih dikasih imunitas tubuh. Iya. Antibodinya. Betul. Itu benar-benar orang pilihan. Jadi banyak hikmahnya sih sebetulnya di balik peristiwa. Banyak hikmahnya. Mudah-mudahan Iman juga lebih semangat lagi, ini juga membantu teman-teman kita yang sakit. Pasti ya. Harus, dan itu harus gitu. Makanya saya tadi kan udah buka front gitu. Kalau ada butuh alat perang boleh gitu loh. Saya siap membagi sebagian alat perang yang udah pernah saya yang standby gitu loh. Iya deh. Ini malah masukan dari Didi bagus banget nih. Gimana kalau berikutnya Dokter Hedi nih yang tampil? Wah saya mau banget nih Dokter Hedi tampil. Mudah-mudahan Dokter Hedi nanti bisa nonton nih ya IG live-nya bersama Iman ini. Dokter Hedi. Nah saya juga pengen banyak edukasi juga nih kalau ada dokter yang berbicara kan lebih enak lagi. Iya, Dokter Hedi ini spesialis paru dan dia memang garda depannya COVID di RS Hermina Jatinegara ya. Jadi beberapa teman-teman tuh saya mau tanya tuh padahal kenapa kok bisa nyesek ya kalau orang COVID. Nah itu mungkin kalau minggu depan bisa dihadirkan tuh saya akan nanya tuh. Iya coba nanti saya hubungi ya Dokter Hedi kalau beliau ada waktu luang nih. Ayolah kita ini sama-sama ngobrol-ngobrol tentang si COVID ini ya supaya lebih teredukasi ya, lebih pengetahuan kita lebih lengkap lah gitu loh. Betul. Sekarang tinggal minum apa nih terapinya, obat-obatan dokter sudah
Enggak apa masih diteruskan? Saya nggak Atau tinggal putus sih BP-nya minum aja? BP udah nggak putus, sama ya biasalah ekstersi. Sunmol saya udah nggak minum karena udah nggak boleh lagi sama dokter katanya kalau ini. Terus obat pusing juga kalau memang itu hanya nyisa-nyisakan virus-virus yang lama aja, penghabisan aja, dia mau keluar itu katanya gitu loh. Sama itu Iya. aja udah. Yang Ya terapi benar tuh alaminya ya itu tadi, serai itu saya masih pakai serai. Oh, serai. Mm-mm. Menghirup ya. Betul. Sama ngunyah ini loh, ngunyah apa? Daun sirih. Daun sirih dikunyah sama dikasih bawang bombay. Oh, iya. Betul. Coba tanya Romi deh. Romi tahu deh pasti itu kalau yang herbal-herbal gitu tuh. Romi. tuh bawang bombay. Untuk Bawang penciuman bombay ya? dikunyah barengan sama untuk ini rasa. Balikin rasa. Mengembalikan rasa. Balikin rasa lidah gitu. Iya, rasa lidah. Rasa yang pernah ada apa rasa yang terpendaman? Enggak dong, udah punya anak 2 loh. Gak berani komen. Nggak berani komen, istri jangan-jangan nonton nih dia. Iya. Oh, gunya bawang putih tuh, kata Romi. Masukan dari Romi. Oh iya, Gunya bawang putih. Bawang putih. Ini tadi bombay Saya sama apa? suka bawang putih, Sirih cuma ya? pakai ketoprak gitu. Jadi kalau beli ketoprak, Bang, bawang putihnya banyakin gitu, baru enak tuh. Enggak, Rom, thank you berat, Rom. Itu juga gue lakuin juga gitu loh. Bawang putih. Daun sirih. Tapi kalau mau cepet ya itu tadi. Jadi daun sirih yang nggak terlalu besar, kayak orang nyirih gitu. Dalamnya dikasih bawang bombay itu digulung. Bawang bombay. Kan? Kita kunyah tapi jangan ditelan. Kunyah aja kayak orang. Oh, kunyah-kunyah nyirih aja gitu. ya? Kunyah-kunyah aja, jangan ditelan. Kalau ditelan Itu kan rasanya nggak enak. rasanya apa? Itu sampai baca Romi. Rasanya apa tuh, Man? Ya Getir pedes lah, atau pedes. pedes. Tapi kalau belum indera perasanya itu belum kembali, itu datar ya rasanya, maksudnya plain gitu aja ya. Ya itu makanya saya bilang ya. Tahu sendiri kan, makanan rumah sakit itu aja kita sadar aja nggak enak. Apalagi rasa kita hilang. 2 kali lebih nggak enak. Salah nggak kalau saya minta sotomi pada saat itu? Enggak kan? Karena memang untuk ngebalikin rasa yang asin-asin itu susah gitu loh. Jadi bener-bener itu kita makan telur aja itu kan biasanya telur nggak pakai garam aja kan udah enak gitu ya. Ini bener-bener kayak telur hambar aja gitu loh. Nah itu dia gitu loh. COVID ini pokoknya nyerangnya ke segala ini deh, organ banyak kan. Tapi saya belum pernah dengar yang namanya COVID itu nyerang ke pendengaran, tuh nggak pernah dengar saya. Cuman ke indera rasa, indera penciuman sama penglihatan aja. Penglihatan juga ini ya, termasuk apa, Kalau kabur yang atau usianya gimana? kalau yang usianya udah di atas 60. Kalau yang kayak kita begini belum nyerang ke sana. Kecuali dia punya komorbidnya diabetes ya. Baru itu udah penglihatan gitu loh. Baru gitu. Ya sekarang kita nggak usah kena COVID, kalau udah kena diabetes aja kan pasti kan semuanya diserang kan. Iya, betul. Iya kan, apalagi kena COVID gitu. Tapi prosesnya akan lebih cepat penyerangannya gitu loh. Kayak kita kan biasanya kan kalau kena diabetes misalnya umur 40, ya nggak mungkin langsung rabun mata kita kan. Tapi kalau misalnya udah ada diabetes di umur 40, kita kena COVID, nyerang ke matanya cepat. Oke. Gitu, Jenny. Duh, ceritanya benar-benar saya sendiri dengarnya ngilu. Ya, Dengarnya semoga bermanfaat gitu. Iya, Semoga semoga ada bermanfaat. manfaatnya gitu loh. Jadi ini semoga menyadarkan mungkin dari di antara, ya mudah-mudahan teman-teman sih nggak ada ya, semuanya sadar lah ini. Menjaga kesehatan ini sadar semua ya, apalagi PPKM nih ya, nggak kemana-mana dulu istilahnya gini. Tapi nanti Senin ini sudah ini ya dibuka ya. Insya Allah katanya sih udah, mudah-mudahan nggak diperpanjang gitu loh. Nah, walaupun sudah dibuka PPKM tetap ya kita tuh tertib. Saya masih trauma sih kalau untuk ke pasar-pasar lagi masih trauma. Iya. Bener. Ya, Man jangan dulu. Dirimu kan sama dokter disuruh di rumah sampai pulih. Iya. Tadi 38 hari kan lagi. bilangnya. 38 hari.
Iya, perpanjang sampai 40 lah, sampai bener-bener fit badan itu. Jangan kemana-mana dulu lah istilahnya kayak gitu. Biar bener-bener Tapi kalau antibodinya di dapur kita nggak ngebul dong kalau 40 hari. Allah dibedain dari 38 sampai 40 cuma 2 hari man gitu loh. Betul. Tapi dibanding nyawa kita hilang sih lebih baik begitu aja udah. Iya, daripada pengalaman yang kemarin terulang lagi kan, gitu. Lebih Iya, baik kan memang nurutin benar. dokter aja. Apa kata dokter? Nah itu, Benar. ini kan besok Senin katanya sudah pembukaan nih, sudah mulai masuk kantor, orang-orang sudah mulai dibuka semuanya itu. Nah tapi ini mungkin dari ceritanya Iman ini satu hal ya, kita harus benar-benar aware nih masalah apa kesehatan. Jadi jangan sok cuek, jangan kayak superhero apa kayak Superman ya katanya Iman ya. Betul gitu loh. Jadi Jangan kita harus pakai divaksin. masker. Iya sih bener sih kata Iman ini, masalah masker ini saya juga engap. Jadi saya pakai masker satu aja rasanya udah. Makanya saya nggak pernah kemana-mana karena juga saya kan ibu rumah tangga ya, nggak kemana-mana, hanya di rumah gitu ya. Tapi saat keluar terpaksa keluar itu saya harus pakai masker double. Satu masker aja saya engap apalagi double. Aduh saya pernah tuh sempet naik tangga terengah-engah gara-gara pakai masker double. Tapi bukan karena usia itu ya. Oh enggak dong, saya masih muda dong man, jangan gitu dong man. Dia sempat mikir, lo dia sempat diem dulu. Oh iya nih. Iya, Ini mikir nanya atau dulu. nyinggung katanya. Iya nyinggung, jangan gitu dong man. Enggak. Cik Nom kok, Cik Nom. Cenom. Loh, harus apa namanya mengafirmasi diri bahwa masih sehat, masih kuat, masih muda Iya. itu. Naikin Tapi imun gue juga loh, Mas. ikut acara sehari ini gue bisa ketawa loh bener-bener ya. Coba gue diundang mungkin seminggu yang lalu kali ya. Nanti diundang lagi. Mudah-mudahan sudah semakin fit ya, Man ya. Semakin fit dan yang tentu semakin bermanfaat bagi teman banyak, bermanfaat bagi umat yang lain lah. Intinya gitu ya. Tapi kalau ada Kayak dokter yang mau berbagi sharing juga boleh juga tuh nanti tuh. Pasti kan gue banyak tanya tuh juga tuh nanti tuh. Sebagai pencinta COVID juga mungkin banyak tanya. Apalagi yang berhubungan sama COVID ya. Gitu loh. Iya. Mudah-mudahan di IG Live ini berikutnya bisa mengundang Dokter Heidi nih, berharap sih. Berharap banget, mudah-mudahan beliau tuh lagi nggak sibuk atau nggak memang sibuk tapi punya waktu luang selama sejam aja gitu. Aduh, saya seneng banget nih. Gitu ya. Iya nih, ini saya mengundang psikolog juga, seharusnya nih psikolog ya. Psikolognya ini istilah menenangkan kita di masa duka yang bertubi-tubi nih, Oh itu berita-berita duka. perlu banget tuh. Perlu banget. Ini insya Allah nih ada psikolog minggu depan nih jatahnya dia. Mudah-mudahan psikolognya ini senggang nih waktunya, jadi kita bisa dengar ceritanya gimana sih tipsnya supaya kita itu nggak parno, supaya kita tuh bisa lebih tenang, apa sih healingnya, kan psikolog lebih ngerti itu dia. Ya besok minggu depan insya Allah Man ya, kita dengerin cerita-ceritanya Bu Bahkan kalau ada psikolog. mungkin yang dokter anak juga itu bagus juga tuh. Sekarang kan anak-anak kan udah pada kena COVID juga kan gitu loh. Kalau dulu kan yang pertama kan orang-orang tua gitu kan. Bahkan orang sekarang anak-anak remaja udah divaksin kan sekarang. Iya, yang umur 12 sampai 17 itu sudah mulai vaksin sekarang. Ini putrinya Iman usia 11. Yang besar 11, yang kecil 10 bulan. Oh, jadi belum vaksin ya? Belum gitu loh. Dianggap dia lebih kuat lah menghadapi virus-virus ya. Oh dia kayak nggak ngerasa kalau dia kena COVID gitu loh. Iya, rata-rata Ceria anak-anak aja, seperti itu ceria ya. aja, bener. Justru yang khawatir ya Jadi- kita berdua gitu, saya sama istri itu khawatir banget. Iya. Ini lingkungan saya juga yang anak-anak kena usia SD lah gitu ya, usia SMP SD itu mereka lebih biasa aja gitu. Isoman di rumah, tapi dia nggak merasakan yang separah kita ini. Yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Ya, kembalilah kita. Ya yang penting kita udah banyak-banyak beristighfar deh kalau udah usia kayak gini tuh. Iya kan, mendekatkan diri deh, udah gitu. Tinggal kapan kan kita nggak tahu, rahasia Allah kan kita nggak tahu kan di balik ini. Betul. Kita tuh tahun kemarin tuh istilahnya masih kumpul bersama teman-teman ya. Sekarang satu persatu teman kita sudah berpulang. Jadi itu menjadi istilahnya kematian itu nasihat ya. Nasihat yang paling nggak usah gitu loh, nggak usah kita yang nggak higienis. Banyak kan kayak kalangan-kalangan politikus,
artis-artis yang mereka kalau dipikir higienisnya kurang apa, tapi terpapar juga kan. Apalagi yang kayak kita mungkin yang nggak tahu sembarangan lah apa segala macam. Iya, iya Kita nggak benar. bisa sangka virus itu ada di sekitar kita, makanya kita Iya, harus hati-hati deh. betul. Ya, teman-teman, ini sudah 1 jam ke depan. Terima kasih banget, Iman, atas kelapangan waktunya Sama-sama, bercerita ke saya kita senang banget bisa semuanya. berbagi. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya, terutama yang sakit Amin, insya tetap Allah. semangat ya, yang sakit semangat. Mudah-mudahan ini menularkan semangat yang luar biasa bahwa kalian bisa, kalian akan sembuh dan pulih. Survive itu lebih banget. Salam sehat ya pokoknya. Ya, salam sehat dan pikirannya juga mau nggak mau paksa untuk supaya positif ya nggak Man? Betul, dan pakai kacamata kuda deh yang penting tuh kalau di Kacamata kuda jangan nengok kanan kiri deh. Wah, jatuh mental kita udah. Jatuh mental kita kalau nengok kanan kiri, terutama yang di rumah sakit loh ya ini ya. Kalau misalnya yang di rumah mungkin masih Kalau yang di rumah nggak melihat apapun ya. Tapi kalau yang di rumah sakit pemandangannya sungguh mengerikan katanya Iman tadi itu. Saya aja yang dengernya juga merinding melihatnya. Aduh. Mungkin kalau ngalamin kayak Iman ya belum tentu ya bisa nangis-nangis terus kali saya ya kayak di situ di rumah sakit. Udah dilema aja semuanya pokoknya. Iya nih juga terima kasih ke teman-teman yang sudah menonton secara live ini. Terima kasih. Ini suaranya kayak feedback. Ya. Makasih. Oke Iman, kita sudahi ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan ini menjadikan apa ya, semakin banyaknya amal jariahnya Iman deh, berbagi ilmu ke kita semua ya, berbagi info. Amin ya robbal alamin. Oke Iman, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Bye.